Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 27 ayat 1, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 4 MPR 1973 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan menetapkan undang-undang tentang perkawinan. Bab 1. Dasar perkawinan. Pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat 1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat 2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat 1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat 2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: huruf A. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Huruf B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Huruf C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 ayat 1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Huruf A. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Huruf B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Huruf C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Ayat 2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf A pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Bab 2. Syarat-syarat perkawinan. Pasal 6 ayat 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ayat 2. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ayat 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Ayat 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Ayat 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini. Ayat 6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 7 ayat 1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ayat 2. Dalam hal penyimpangan tersebut, ayat 1 pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ayat 3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut. Ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. Pasal 8.
Perkawinan dilarang antara dua orang yang huruf A berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Huruf B berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antar seorang dengan saudara neneknya. Huruf C berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. Huruf D berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. Huruf E berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Huruf F mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal 9. Seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Pasal 10. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 11 ayat 1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Pasal 12. Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Bab 3. Pencegahan perkawinan. Pasal 13. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 14. Ayat 1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Ayat 2. Mereka yang tersebut pada ayat 1 pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini. Pasal 15. Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Pasal 16 ayat 1. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang ini tidak dipenuhi. Ayat 2. Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagai mana tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 17 ayat 1. Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Ayat 2. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan. Pasal 18. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah. Pasal 19. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Pasal 20. Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Pasal 21 ayat 1. Jika pegawai mencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Ayat 2. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Ayat 3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. Ayat 4. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau akan memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan. Ayat 5. Ketetapan ini hilang kekuatannya jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulang pemberitahuan tentang maksud mereka. Bab 4. Batalnya perkawinan. Pasal 22. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Pasal 23. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu huruf A. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
Huruf B, suami atau istri. Huruf C, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Huruf D, pejabat yang ditunjuk tersebut ayat 2 pasal 16 undang-undang ini, dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Pasal 24. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Pasal 25. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami atau istri. Pasal 26 ayat 1. Perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan tidak berwenang. Wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Ayat 2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat sebagai pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Pasal 27 ayat 1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Ayat 2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Ayat 3. Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan membatalkan, maka haknya gugur. Pasal 28 ayat 1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Ayat 2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap huruf A. Anak-anak dilahirkan dari perkawinan tersebut. Huruf B. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikat baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Huruf C. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam A dan B sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikat baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bab 5. Perjanjian perkawinan. Pasal 29 ayat 1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ayat 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Ayat 3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ayat 4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Bab 6. Hak dan kewajiban suami istri. Pasal 30. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dari susunan masyarakat. Pasal 31 ayat 1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat 2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ayat 3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 32 ayat 1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Ayat 2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 ayat 1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat 2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ayat 3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Bab 7. Harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 ayat 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat 2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat 1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat 2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Pasal 37. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Bab 8. Putusnya perkawinan serta akibatnya. Pasal 38. Perkawinan dapat putus karena huruf A. Kematian, huruf B. Perceraian, dan huruf C. Atas keputusan pengadilan. Pasal 39 ayat 1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ayat 3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pasal 40 ayat 1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Ayat 2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Pasal 41. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah huruf A. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Huruf B. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Huruf C. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Bab 9. Kedudukan anak. Pasal 42. Anak yang sah adalah anak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat 1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayat 2. Kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 44 ayat 1. Seorang suami dapat menyangkal asahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut. Ayat 2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Bab 10. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Pasal 45 ayat 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang putus. Pasal 46 ayat 1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Ayat 2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Pasal 47 ayat 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 48. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pasal 49 ayat 1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal. Huruf A. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. Huruf B. Ia berkelakuan buruk sekali. Ayat 2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Bab 11. Perwalian. Pasal 50 ayat 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Ayat 2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Pasal 51 ayat 1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. Ayat 2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Ayat 3. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
Ayat 4, wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. Ayat 5, wali bertanggung jawab tentang harta benda anak berada di bawah pewaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Pasal 52. Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-Undang ini. Pasal 53 ayat 1. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang ini. Ayat 2. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini oleh pengadilan ditunjuk oleh orang lain sebagai wali. Pasal 54. Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak di bawah kekuasaannya atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Bab 12. Ketentuan-ketentuan lain. Bagian pertama. Pembuktian asal-usul anak. Pasal 55 ayat 1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Ayat 2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Ayat 3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat 2 pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak bersangkutan. Bagian kedua, perkawinan di luar Indonesia. Pasal 56 ayat 1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Ayat 2. Dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatat perkawinan tempat tinggal mereka. Bagian ketiga, perkawinan campuran. Pasal 57. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 58. Bagi orang-orang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campur dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya yang dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Pasal 59 ayat 1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Ayat 2. Perkawinan campuran dilangsungkan di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan ini. Pasal 60 ayat 1. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Ayat 2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Ayat 3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara, serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Ayat 4. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut. Ayat 3. Ayat 5. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 bulan sesudah keterangan itu diberikan. Pasal 61 ayat 1. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Ayat 2. Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan disebut dalam pasal 60 ayat 4 undang-undang ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan. Ayat 3. Pegawai pencatat perkawinan mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurangan selama-lamanya 3 bulan, dihukum jabatan. Pasal 62. Dalam perkawinan campuran, kedudukan anak diatur sesuai dengan pasal 59 ayat 1 undang-undang ini. Bagian keempat, pengadilan. Pasal 63 ayat 1. Yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini ialah
Huruf A. Pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam. Huruf B. Pengadilan umum bagi lainnya. Ayat 2. Setiap keputusan pengadilan agama dikukuhkan oleh pengadilan umum. Bab 13. Ketentuan peralihan. Pasal 64. Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah. Pasal 65 ayat 1. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut. Huruf A. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada kepada semua istri dan anaknya. Huruf B. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi. Huruf C. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Ayat 2. Jika pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menuntut undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat. Bab 14. Ketentuan penutup. Pasal 66. Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Huwelijk Ordonantie Kristen Indonesia S 1933 nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran Regeling of the Gemeente Huwelijken S 1898 nomor 158 dan peraturan-peraturan yang lain mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 67 ayat 1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2. Hal-hal dalam undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksana diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, merintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden Republik Indonesia tertanda Soeharto, Jenderal TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, Menteri atau Sekretaris Negara Republik Indonesia tertanda Sudarmono SH, Mayor Jenderal TNI. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1.